yang bingung makanan yang cerdik, yang tidur makanan yang jaga. Apa artinya? Mungkin sudah bertahun-tahun orang tidak mengucapkan peribahasa ini, tetapi maknanya sangat bagus dan sangat kekinian, dan kita warga yang hidup di era Gen Z ataupun era milenial hendaknya memahami ini. Di era di tahun 2024, 2025 ke atas, peribahasa ini sangat relevan. Bahkan sudah 10 tahun atau 20 tahun terakhir, kejadiannya sudah banyak dialami oleh orang. Artinya apa? Yang bingung jadi makanan yang cerdik. Artinya orang yang tidak pandai akan mudah tertipu. Dan yang tidur jadi makanan yang jaga, artinya akan banyak pencurian. Pencurian secara fisik ataupun pencurian secara administratif atau pencurian hal-hal yang sifatnya IT, yang pembobolan data-data secara IT yang tidak seharusnya terjadi tetapi banyak terjadi. Nah, untuk itu eranya sudah demikian terbuka. Memang yang namanya penipu dan pencuri dari dahulu kala sudah ada. Zaman kerajaan Romawi, zaman sebelum zaman jahiliyah, banyak sekali penipuan dan pencurian. Zaman Rasulullah pun para kaum munafik pun duduk berdampingan dengan Rasulullah, dan Allah sendiri mengingatkan orang-orang munafik, pura-pura setia, pura-pura menurut, tapi ternyata tidak menurut. Nah, ini adalah fenomena, tetapi 10 tahun atau 20 tahun terakhir atau bahkan dalam tahun-tahun ini semakin banyak. Nah, yang bagaimana? Penipuan dan pencurian itu. Bahkan hampir orang-orang yang jujur, hampir semuanya pernah mengalami penipuan. Menipunya pura-pura sakit, menipunya pura-pura lapar, menipunya pura-pura butuh pertolongan secara mendadak, ada ketinggalan di ini, ketinggalan di itu, di sana, di sini. Ujung-ujungnya mereka menipu, membuat kita lengah. Jadi bukan orang bodoh saja yang tertipu, orang pandai pun tertipu. Nah, pencurian pun juga demikian. Jadi barang yang sudah dijaga ketat, barang-barang berharga, apakah itu di toko, bahkan barang-barang perhiasan, emas, berlian, dijaga ketat di dalam sebuah toko atau di mall pun juga mudah dicuri. Barang-barang mentah yang tidak bisa dimakan pun dicuri. Semen yang berkarung-karung, yang bertruk-truk dicuri. Baja, besi beton yang panjang-panjang, kabel-kabel yang digulung, dimasukkan truk pun juga dicuri. Nah, eranya sangat seperti itu. Jadi, nah, kita bagaimana untuk aman dari situasi seperti ini?
Apakah ada kiat-kiat khusus untuk menghindari penipuan ataupun pencurian? Sebetulnya kiat-kiatnya secara resmi sudah dari dulu diketahui oleh kita semuanya. Hati-hati menyimpan barang, hati-hati bertanya, hati-hati bicara soal bisnis, hati-hati kalau ketemu orang yang baru kenal di jalan. Nah, memang penipuan sangat mahir. Dan jangan lupa, bahkan orang baik-baik pun mendadak menjadi penipu. Kenapa kata-katanya disebut mendadak menjadi penipu? Karena dia orang baik-baik, sudah tertipu habis, hartanya terkuras, bahkan rumahnya tergadai, dan dia harus surviving. Nah, untuk hidup mungkin dia harus menipu sedikit-sedikit untuk hidup. Atau juga dia tertipu karena menggunakan hartanya orang lain. Jadi dia bicara-bicara bisnis ini, bicara-bicara bisnis itu, ada proyek ini, proyek itu. Kemudian ada rekan teman dekat yang memodali, oke, kalau gitu keuntungannya besar, ya udah uangku aja yang masuk, nanti bagi-bagi keuntungan, kamu sekian, aku sekian. Nah, uangnya sudah ngocor, kemudian uang itu dikocorkan ke partner bisnisnya, dan partner bisnisnya ternyata penipu. Jadi orang tersebut tertipu, tetapi yang ditipu adalah harta temannya. Nah, dia harus bertanggung jawab, harus mengembalikan harta aset temannya. Bagaimana? Ya, dia terpaksa menjadi penipu, menggunakan trik yang sama untuk bicara-bicara bisnis bohong, bisnis bodong, bisnis bohong, untuk membuat orang lain terkelabui, akhirnya naruh uang. Nah, uang itu ya diambil, dipakai untuk kembalikan ke temannya. Apakah dia ngambil untung atau tidak, yang penting dia sudah terbebas dari temannya. Nah, begitulah akhirnya dia menjadi penipu. Nah, akhirnya dia menjadi penipu betulan, dan dia menjadi dikejar-kejar oleh orang yang tertipu tadi. Begitu seterusnya. Jadi hati-hati. Dalam istilah asing disebutkan ada too good to be true. Terlalu bagus untuk itu sebuah proyek yang benar. Untungnya gede banget. Nggak mungkin. Tetapi benar. Ininya begini, coba dijual begini, nanti dijual ke sana. Dia udah ngirim email begini, begitu. Nah, oh ya betul. Atau dokumennya sudah dicek di bank. Ini udah autentifikasinya udah jelas. Wah, ini benar semua. Tetapi karena namanya bisnis bohong-bohongan, ya semuanya tipuan, tipu muslihat. Tertipulah dia. Nah, begitu juga barang-barang yang dicuri, barang-barang yang dijaga. Pernah dengar kan pagar makan tanaman? Bagaimana mungkin? Pagar kan tugasnya adalah membentengi apa-apa yang ada di dalam pagar. Tetapi pagar makan tanaman, yaitu pagar sendiri yang mengambil. Orang yang jaga, yang diserahi tugas untuk menjaga aset atau harta benda atau lainnya, malah dia yang mengambil. Jadi itulah jenis pencurian intelektual. Tapi kemudian yang sekarang marak adalah pembobolan kode-kode IT, kode-kode perbankan, ada istilahnya M-banking, ada istilah internet banking. Nah, itu semuanya hanya menggunakan kode-kode.
uang bisa dibayarkan ke sana kemari. Nah, tetapi ada ahlinya yang sangat mahir mengelabui kode-kode tersebut. Ada saja caranya. Sehingga orang yang terkelabui akhirnya kebobolan dan uangnya terkuras habis. Banyak yang terkuras sampai puluhan juta, sampai kosong rekeningnya, atau ratusan juta. Namun juga banyak yang miliaran rupiah menjadi kosong melompong. Beberapa tahun yang lalu bahkan petugas atau karyawan atau mungkin konsultan, lebih tepatnya konsultan investasi, dia mempromosikan produk untuk investasi sekian miliar, nanti bunganya sekian atau keuntungannya sekian. Orang-orang yang uangnya banyak sudah investasi ini investasi itu tapi masih ada uangnya, tergiur dan menginvestasikan kepada orang tersebut, konsultan investasi tersebut. Akhirnya uangnya masuk dan dikelola, mungkin sebulan 2 bulan diberi keuntungan, sebulan 2 bulan diberi bunga, bunganya pun menggiurkan, lebih tinggi dari bunga bank. Namun kemudian setelah itu uangnya hilang dan kabur dan tidak bisa dilacak. Demikianlah jadi peribahasa yang hampir tidak pernah diucapkan sekarang, tetapi kejadiannya semakin marak ada di antara kita. Yang bingung menjadi makanan, yang cerdik, yang tidur menjadi makanan yang jaga. Hendaknya kita hati-hati dan mudah-mudahan kita selamat.